Selamat sore juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah flashing HP. Kalau kita bicara masalah flashing, ini kita harus tahu dulu di flash kenapa. Kalau dia butuh habis diapain, kalau dia restart habis diapain, kalau dia matot habis diapain. Nah, kita harus tahu dulu penyebabnya apa ya. Kemudian di sini adalah percakapan saya dengan yang punya HP, mempunyai kasus HP restart setelah dilakukan bypass micloud. Untuk HP-nya itu sendiri serinya adalah Redmi 9. Kemudian di sini saya meminta usernya untuk mengirimkan sebuah video. Nah, agar saya tahu ini restartnya seperti apa ya. Kemudian di sana ada pesan error apa. Nah, supaya tahu ini saya meminta sebuah video yang sudah dikirimkan usernya ke saya via WA. Jadi ketika dinyalakan dia muncul logo Redmi, kemudian ada sebuah tulisan di bawah pojok kiri, tapi tulisannya nggak jelas ya karena memang di syuting dalam keadaan gelap. Muncul logo Redmi, kemudian mati lagi, muncul logo Redmi, kemudian mati lagi, seperti itu terus. Jadi HP-nya restart. Oke, kemudian kita akan cari tahu error yang ada di bawah pojok kiri itu tulisannya apa ya. Kita akan tanyakan ke yang punya HP Redmi 9 ini. Nah, saya tanyakan tulisan yang ada di pojok bawah kiri layar ini. Ternyata tulisannya adalah ini ya. Kemudian ini menurut pengakuan usernya juga HP-nya sudah dilakukan flashing tapi stuck atau tidak jalan. Tidak jalannya kenapa saya sendiri juga tidak tahu. Yang jelas HP-nya setelah dilakukan flashing sendiri tidak jalan. Oke, kemudian alhamdulillah setelah kita kerjakan by remote dengan bantuan TeamViewer ataupun UltraViewer. Nah, di sini HP-nya sukses sudah bisa nyala normal kembali ya. Ini adalah hasilnya. Sukses ya. Jadi metode yang akan kita terapkan sekaligus bypass micloud dan bypass FRP ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya. Jelas ya, ini HP-nya sudah sukses seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan langsung menuju ke PC-nya untuk mempersiapkan file-file yang kita butuhkan ya. Pertama-tama ini saya sudah mendownloadkan sebuah firmware. Kemudian firmware ini saya taruh di sini, lalu kita akan paste lagi sebuah file. File ini yang saya copy dari PC saya ke PC user. Ini isinya adalah bypass out, driver, kemudian lib USB Win32, kemudian SP Flash Tool. Ini sedang saya copy dari PC saya ke PC usernya. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak. Proses mengcopy hampir selesai ya. Kemudian setelah selesai, langkah pertama kita ekstrak dulu firmware-nya. Kita klik kanan lalu extract here. Nah, kemudian setelah selesai kita ekstrak juga untuk toolnya ya atau aplikasinya ya. Kita masukkan dulu passwordnya. Sebentar, tak minum dulu. Kemudian setelah itu kita klik ini, lalu kita langsung masuk ke driver dan kita install drivernya. Klik yes. Nah, notif seperti ini berarti sudah diinstal. Untuk itu kita klik no aja karena memang sudah diinstal. Lalu kita install lib USB Win32-nya. Di sini berfungsi untuk memfilter driver. Filter driver ini kaitannya dengan bypass out ya. Makanya kalau kita menggunakan tool bypass out berarti kita harus memfilter driver. Di sini sudah banyak sekali yang difilter, jadi kita tidak perlu memfilter ulang. Kemudian langkah selanjutnya kita klik 2 kali, lalu kita klik OK. Kemudian di sini kita akan masukkan file DA underscore all tutorial open. Kemudian klik di sini untuk memasukkan file scatter yang ada di folder firmware yang sudah kita ekstrak tadi ya, tepatnya di subfolder image. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita pilih firmware upgrade agar apa? Agar micloud dan FRP langsung terhapus. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan membuka file bypass out-nya. Kemudian setelah terbuka, kita pilih atau kita masuk dulu ke device manager. Di sini tujuannya adalah supaya ketika HP-nya dicolok ke PC, nantinya driver akan terlihat pada bagian portnya di device manager ini ya. Oke, kemudian di sini saya masih tata dulu supaya rapi dan terlihat semua.
kemudian klik bypass. Lalu langkah selanjutnya kita akan meminta usernya untuk mencolokkan HP-nya. Kalau misalnya HP-nya itu tidak dibongkar, berarti baterai terpasang, otomatis dia kan masih restart. Kalau masih restart berarti dicolok dalam keadaan hidup, kemudian setelah tercolok tekan dan tahan semua tombol sampai HP-nya off. Secara otomatis setelah off dia akan terbaca di MTK Out Bypass Tool-nya ya. Kemudian di sini saya masih menunggu usernya untuk mencolokkan HP-nya. Kita tunggu saja dulu. Mohon sabar sejenak. Nah, ini sudah dicolok sama usernya, sudah terbaca COM8 di MTK Out flashnya. Kemudian kita minta untuk taruh HP-nya ya. Loh, kok hilang ini? Ini hilang. Kenapa ini kok bisa hilang? Sebentar. Ini saya tanyakan dulu ke usernya. Tadi itu coloknya pakai baterai atau tanpa baterai ya. Kemudian menurutnya itu kondisi terpasang. Coba kita akan colok HP-nya kondisi tanpa baterai ya. Jadi tanpa baterai, tekan tahan volume atas bawah. Kemudian colok HP-nya ke PC ya. Colok HP-nya ke PC. Kita tunggu saja dulu usernya untuk mencolokkan HP-nya. Dia tanya pakai volume up down apa enggak. Ya pakailah ya, pakai. Kemudian kita tunggu saja dulu, menunggu usernya mencolokkan HP-nya dalam kondisi tanpa baterai ya. Kita tunggu saja dulu usernya untuk mencolokkan HP-nya tanpa baterai. Mohon sabar sejenak. Di sini sudah dicolok, sudah terbaca MediaTek USB port di device manager. Oh, ini yang bikin error. Ada MediaTek MCT. Jadi antara MCT dengan apa namanya MTK bypass out yang saya copy tadi, ini fungsinya sama ya. Jadi kedua aplikasi ini sama-sama menuntut untuk melakukan bypass out. Jadinya bingung. Sehingga ini jadi not responding ya. Makanya tadi error ya, paham. Jadi masalah colok tidak ada kaitannya dengan tanpa baterai atau dengan baterai ya. Karena ini masalahnya adalah dia juga membuka MCT dengan tool yang ini sama ya. Jadi sama-sama menuntut untuk melakukan bypass. Jadi bingung ceritanya seperti itu. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan meminta untuk mengulang, dicolok ulang HP-nya baik tanpa baterai ataupun dengan baterai bebas. Kemudian setelah terbaca di COM8 biar ditaruh dulu HP-nya, kemudian kita klik SP Flash Tool-nya, klik option lagi connection. Nah, kita ganti COM8, kemudian yang ini kita ganti 92, close. Lalu setelah seperti ini kita klik download. Kita tunggu saja dulu proses flashing Redmi 9 ini biasanya makan waktu sekitar 5 menit sampai 7 menit ya, semuanya tergantung dengan spek PC yang kita gunakan. Semakin bagus PC kita, secara otomatis proses flashing juga semakin cepat. Namun di sini laju video sudah saya percepat untuk mempersingkat waktu. Kalau misalnya akan praktek kok lama ya, tidak sesuai yang ada di tutorial, cepat banget. Jangan salah paham, ini laju video sudah saya percepat untuk mempersingkat waktu saja. Kalau hanya nunggu flashing kita tidak ngapa-ngapain 5 menit kan boros waktu. Jadi hemat energi, hemat biaya, dan hemat waktu. Oke, kemudian ini hampir selesai, sudah memasuki flashing user datanya. Kita tunggu saja dulu prosesnya ya, kita tunggu sebentar lagi selesai. Mohon sabar sejenak sampai nantinya muncul notif warna hijau dengan tulisan download oke seperti ini ya. Ini berarti proses flashing Redmi 9 telah selesai. Untuk hasilnya sudah ada di video bagian pertama. Hasilnya sukses sekaligus bypass micloud dan FRP-nya. Saya kira masalah flashing Redmi 9 saya cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya. Selamat sore.